Maka di sana ada ular, di bawah lubang dia tangkap. Dan di sana ada cacing, di balik daun dia tangkap. Dan di sana ada udang, di balik batu dia tangkap. Dari mana? Allah memberikan rizki kepadanya, dari usahanya dia keluar. Maka perkara-perkara seperti ini yang menjadikan kaum muslimin jaya raya, kaya raya dengan catatan tadi. Tawakul dan yakin dan beriman. Maka berapa banyak dari manusia yang antum lihat para masyayikh, para asatidah sebagian, yang mana mereka hidup diberikan hanya untuk Allah. Waktunya dia mengajar, mengamalkan amal-amal dan mendidik. Tidak punya pekerjaan, tidak punya bisnis, tidak punya tender, tidak punya gajian setiap bulan, PNS dan sebagainya. Namun dia bisa hidup dan bisa menghidupi anak istrinya. Dan bahkan apalagi jika dia mempunyai pondok pesantren yang memang tujuannya juga free of charge, gratisan, bisa hidup, santri-santrinya makan, minum, mendapatkan ilmu. Maka ini semua jika kalian meyakini Allah akan memberikannya. Namun jika kalian tidak meyakini, hanya membaca ayat-ayat ini, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan rizki dari rizki yang tidak terduga-duga, ya biasa aja. Akhirnya dia melaksanakan bisnis seperti manusia yang lain, maka bertahun-tahun ya seperti itu bisnisnya, dan waktunya terbuang banyak dan sebagainya. Maka kita menginginkan kalian bertakwa kepada Allah. Maka kenapa kita di sini membangunkan kalian jam 4 pagi mulai adzan awal? Apa tujuannya? Dan menganjurkan kalian berpuasa sunnah dan laksanakan sunnah-sunnah yang ada, sunnah rawatib, jangan malas. Itu karena kita menginginkan kalian bertakwa kepada Allah dan nanti menjadi dai, kalian diberikan rizki yang mudah. Sehingga tidak butuh lagi bekerja atau belajar 8 tahun di pondok, di tahun ke-9 daftar jadi akademi militer misalnya, atau jadi akabri. Maka di sini salah jalan, sayang waktu dan sebagainya. Kembali kepada permasalahan, faja'ala yahsi fi thawbihi, maka yajma' min dalika dhahab yadayhi jami'an wa yada'uhu fi thawbihi. Maka dia mengumpulkan dari apa yang Allah berikan dari emas-emas dan dikumpulkan di bajunya. Dan makna mengumpulkan dari bajunya bisa jadi bajunya memang ada kantung seperti kita, kalau itu sedikit, tapi dikumpulkan dengan bajunya bagaikan karung, dijadikan seperti itu lebih banyak. Maka lihat bagaimana Allah memberikan rizki kepada hambanya dengan mudah, tanpa harus menggali tanah untuk mencari emas, ataupun mendompleng di sungai Batanghari yang membuat air menjadi keruh. Air sungai menjadi keruh karena domplengan mencari emas. Maka di sini langsung dalam keadaan sudah jadi. Fanada rabbuhu, maka Allah Jalla wa Ala memanggil Ayub, dan ini poin pendalilan lafaz ini dijadikan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Tauhid karena lafaz ini. Fanada rabbahu, maka Allah Rabbnya dia memanggil. Di sini apa wajah dalalahnya ya Hudzaifah? No, Hudzaifah. Apa wajah pendalilannya? Fi hadzal hadis. Fanada rabbahu. Taib, ma huwa wajh dalalah? Allah yatakallam. Taib, Allah yatakallam. Tabih, la tattaqi hakada. Maka dia berkata Allah, dan ini poin pendalilannya bahwa Allah mempunyai sifat kalam. Dia berkata, ya Ayub, alam akun agnaituka, tidaklah aku sekarang membuat kamu menjadi kaya raya miliarder. Maka untuk menjadi kaya raya di sini poinnya mudah ya ibadallah. Apa? Takwa kepada Allah. Dan ini tadi kami sebutkan butuh kepada yakin. Aduh, gimana ini, kita dari dulu manhajnya salafi. Dari dulu saya belajar tahun-tahunan, tapi tetap aku hidupnya miskin. Maka yakinilah
bahwa Allah akan menguji. Inna ma'al usri yusra. Dulu miskin, namun setelah beberapa bulan, beberapa tahun, maka harta-harta semakin bertambah, anak semakin bertambah, istri semakin bertambah, rumah makin bertambah, santri-santri pun makin bertambah. Maka ini semuanya kok tetap bisa hidup, menunjukkan bertambah anak, bertambah rizki, bertambah istri, bertambah rizki, bertambah santri, bertambah rizki juga, butuh makanan lebih banyak. Dan dalam keadaan terus jaya raya, menunjukkan bahwa Allah memberikan rizki yang sangat besar kepada kita. Fanada rabbahu ya Ayyubu. Maka Ayyubu di sini kenapa marfu? Karena dia munada mudhaf. Ya Ayyubu, kama qala ta'ala ya Nuhu. Ya Adamu skun anta wa zawjuka al-jannah. Ya Ibrahimu a'rid an hada. Dan yang lainnya. Ya Musa. Maka di sini dalam keadaan mabni ala dom, karena munada mufrad. Adapun jika munada mudhaf harus mansub. Ya Abdullah, maka abda mansub. Ya Abdurrahman, maka di sini munada mudhaf harus mansub. Namun di sini marfu ya Ayyubu karena dia mufrad, tidak ada mudhaf. Tidaklah aku memberikan kekayaan kepada kamu, amataro, seperti yang kamu lihat sekarang, dengan mudah mendapatkan emas. Qala bala ya Rabb, maka bala adalah adatu al-jawab dari pertanyaan yang butuh menjawab dengan jawaban yang maknanya di Indonesia tentu. Dan bala adatul jawab dari pertanyaan. Seperti Allah berfirman, alastu bi rabbikum qalu bala. Maka pertanyaan-pertanyaan di lugatil Arabiyah untuk memastikan jawabnya seperti di Indonesia tentu. In English of course. Maka in Arabic bala. Tapi balanya satu kali ya. Kalau dua kali bala-bala jadi bakwan. Bakwan bahasa Sundanya bala-bala. Di sini balanya satu. Kalau dua jadi makanan. Bala. Maka bala di sini ada tul jawab bagi pertanyaan yang dibutuhkan jawab dengan bala. Seperti alastu bi rabbikum, qala ta'ala kepada para ruh, dijawab bala syahidna. Tentu kami mempersaksikannya wahai Allah. Begitupun di sini. Berkata Ayyub, bala, tentu wahai Rabb. Bala ya Rabbi, tentu wahai Rabbku. Dan kalimat Rabbi di sini ada yang mahdhuf yakni ya untuk tahfif. Takdirnya bala ya Rabbi dengan ya. Maknanya ya Rabbku. Namun kenapa di sini ya-nya hilang? Li tahfif. Bala ya Rabbi. Dan Arab juga menyukai singkatan-singkatan. Maka dia menyingkat Rabbi menjadi ya Rabbi. Tulisannya seperti itu. Walakin la ghaniya bik an barakatik. Nah di sini Ayub alaihi salam memberikan perkara yang hak untuk Allah, bahwa kayaknya dia tidaklah lain dari dirinya kecuali dari Allah Jalla wa'ala. Lagi Nabi, dinafikan lagi Nabi, tidak ada kekayaan untukku sama sekali, an barokati, kecuali dari berkatmu. Dan barokah di sini diberikan zahab, dan antum ketahui zahab itu butuh kepada proses. Tidak semua emas itu langsung jadi, tapi dia butuh kepada diproses. Maka di sini apalagi dalam bentuk jarod, seperti kumpulan dari belalang. Maka di sini adalah barokah dari Allah. Allah memberikan Ayub kepingan-kepingan emas yang banyak, yang dia dikumpulkan di bajunya. Maka ini adalah barokah dari Allah yang tidak diberikan kepada
makhluk-makhluk yang lain kecuali dengan izinnya. Maka syahidnya di dalam hadis ini fanada rabbahu. Ini poin pendalilan di kitab Tauhid, dan hadis ini pun terulang di kitab Ghusl, mandi. Bolehnya mandi dalam keadaan telanjang jika sendirian di kamar mandi. Dan ini pun menjadi pendalilan bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan amal-amal soleh dan beriman kepada Allah dan berdakwah di jalannya, ketahuilah bahwa dunia itu akan dijadikan oleh Allah tunduk kepadanya. Akan datang rizki-rizki tanpa harus dia mencari-cari. Dia sibuk saja, salat, ibadah, mengajar, memberikan apa yang wajib diberikan, maka rizki akan datang sendiri tanpa harus mencari-cari. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Disebutkan, man hammahu al-akhirah ja'alallah fi ainihil gina wa ya'ti ilaihi dunya wa hiya ragimah. Apa maknanya? Maknanya adalah barang siapa yang dia hidup di dunia tujuannya tidak terfokus kepada dunia, bagaimana menjual, bagaimana membeli, bagaimana pergi ke pasar dan sebagainya, namun dia fokuskan ibadah hanya kepada Allah, ja'alallahul gina, maka Allah menjadikan tangannya itu mudah untuk mendapatkan rizki, dan qanaah di dalam hatinya, cukuplah hanya beribadah kepada Allah. Wa ya'ti ilaihi dunya wa hiya ragimah, maka datang kepada dirinya dunia yang semua orang mencari itu. Dunia datang dalam keadaan apa? Ragimah, dalam keadaan bertekuk lutut mengatakan, wahai fulan, ambillah aku, ambillah aku. Karena apa? Karena kamu fokus. Bangunmu dari tidur, salat fajr, lalu belajar apa? Bagi yang mengajar, memberikan kajian apa? Bagi yang belajar, murojaah apa? Dan setoran apa? Kemudian terus berlangsung salat duhur, salat asar, salat maghrib, yang fokusnya hanya untuk ibadah, belajar dan mengajar dan beramal. Maka tidak ada berpikiran untuk demikian dan demikian, maka dunia ini merasa putus asa. Aku kok tidak dilirik sebelah mata oleh orang ahlul ibadah, orang alim, orang ini, di mana yang lainnya bertekuk lutut kepadaku. Bahkan di antara mereka menjual agamanya, menjadi kufur karena aku, atau menjadi lalai waktunya karena sibuk mengejar aku, tidak menuntut ilmu, tidak belajar, tidak pergi ke masjid, bahkan tidak sholat dan tidak puasa, seperti kebanyakan orang yang kita lihat. Karena apa? Karena dunia. Maka dunia ini menyombongkan diri atas mereka, seperti hadis di lafaz setelahnya, wa man hammahu dunya ja'alallahu fi ainihi al-faqr wa fi yadihi syugla. Maka Allah jadikan tangannya sibuk bekerja, bahkan bekerja pagi, disambung sampai petang, bahkan malam overtime. Jika ada malam bisnis bagi dia, maka sip malam pun akan dia kumpulkan untuk mencari dinar-dinar dunia, menghamba kepada dunia, dan dunia akan sombong kepadanya, akan lari. Dunia akan terus mengatakan, catch me if you can, kejar aku jika mampu, dan nanti engkau akan aku jebak. Dan itulah keadaan dunia. Maka lihat orang-orang kafir, musyrik, ataupun kaum muslimin yang mencari-cari dunia. Maka dunia dia kejar, bahkan kerja malam, sip siang, terus dikejar. Tidak ada pernah qanaah. Idan ja'alallahu fi ainihi, Allah menjadikan di matanya itu dalam keadaan faqr. Dan fi ainihi syugla, tangannya sibuk terus. Wa dunya yahrubu min, dan dunia itu lari darinya. Sombong dunia, lari, terus dikejar, dan dia berlari.
Namun untuk tadi sifat orang yang hamuhul akhirah, dia cita-citanya hanya untuk akhirah, dan itu tujuan kita dihidupkan di dunia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah mengatakan di surat yang lain bahwa kita mengambil dunia hanya sedikit saja. Falatan sanasibaka minad dunya, untuk sekedar makan, minum dan membahagiakan istri itu dan anak. Adapun yang lainnya berlebih-lebih itu tidak usah dikejar. Maka akhirnya dunia melirik kepada kita. Ini orang sombong sekali sama saya. Orang lain mengejar-ngejar aku, dia sibuk fokus belajar. Fokus waktunya untuk mengajar, membahas, mengamalkan amal-amal solehnya, dan membina, dan. Aku dicuekin begitu aja, kata dunia. Maka akhirnya kata Nabi, wa ya'ti ilaihi dunya wa hiya ragimah. Datang dunia dan bersujud kepadanya, ambillah aku. Ambillah aku apa yang kau inginkan. Maka antum lihat bagaimana para alim ulama yang zuhud, yang warok, kehidupan mereka mulia, populer mereka, tanpa harus joget-joget di TikTok, populer, viral. Maksudnya terkenal di seluruh dunia. Alim fulan, syekh fulan, tanpa harus itu semua. Maka itu dari dunia kepopularan dan juga harta. Di mana-mana orang akan membantu dia. Apalagi ini untuk berdakwah, dibantu. Dia bisa makan, santrinya bisa makan, ma'hadnya terus berjalan, kuota jalan terus, YouTube pelajaran-pelajaran jalan terus, dan streaming jalan terus. Maka dia terus melaksanakan ibadah, dan dunia dia tidak meliriknya. Fayati ilaihi dunya wa hiya ragimah. Maka datang kepadanya dunia dalam keadaan mengais-ngais. Please, tolonglah, lihatlah kepadaku sedikit saja, ambillah aku, dan seterusnya. Maka pelajaran hari ini syahidnya adalah fanada rabbahu. Namun di pelajaran hari ini kita tentunya ingin juga meyakinkan kepada kalian, wahai para thalabul ilm, jika ada bisikan syaitan dan itu selalu mendatangi kepada kita, ngapain kamu duduk-duduk di sini bertahun-tahun? Tidaklah kamu lihat teman kamu yang dulu waktu kecil di kampung, sekarang sudah menjadi mahasiswa, dan 4 tahun lagi dia akan menjadi sarjana S1. Dan tidaklah kalian melihat kepada teman-teman kalian yang sekarang sudah menjadi polisi, sudah menjadi tentara, atau berdagang menjadi bisnismen. Kamu dari dulu 8 tahun, sekarang 4 tahun sekarang hanya ngafalin Quran, hadis. Paham? Ini syaitan. Syaitan membisiki kalian dalam berbagai segi untuk kalian lari dari menuntut ilmu ibadah yang paling mulia ini. Meskipun kalian di tempat menuntut ilmu, syaitan akan berusaha agar kalian jauh dari menuntut ilmu. Maka bisa jadi setahun yang akan datang, misalnya si fulan pulang. Kenapa? Bapaknya pengen menjadikan dia polisi, sudah didaftarkan dan diterima misalnya. Ataupun didaftarkan menjadi catam, calon tamtama, dan seterusnya, jadi PNS, dari sebagainya. Karena itulah syaitan tidak menginginkan kalian terus-menerus dalam ketaatan kepada Allah. Dan syaitan tahu, kalau kalian terus yakin seperti ini, dunia akan datang bersujud kepadamu dalam keadaan wahia ragimah, dalam keadaan mengatakan, ambil aku wahai Bani Adam yang fokus untuk ibadah, ambil aku nih, aku dunia untukmu. Insya Allah kalian semua dalam keadaan seperti itu. Dan itu semuanya harus yakin, tadi kami sebutkan, dan tawakal kepada Allah. Kalau hanya sekadar mengambil dalil Al-Quran dan Sunnah, teori mungkin tidak akan dapat apa-apa. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullah.